Shalom saudara, senang dapat berjumpa kembali dalam kesempatan devotion kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang forgive and be forgiven, mengampuni dan diampuni. Kita tahu bahwa salah satu bentuk kasih yang Tuhan ajarkan dalam dunia ini adalah mengampuni. Namun mungkin mengampuni adalah hal yang sulit bagi beberapa orang. Saya seringkali mendengar dan menyaksikan tentang masalah uang, kawan menjadi lawan, masalah fitnah, masalah tersinggung, masalah ditusuk dari belakang, atau apapun lah itu. Terkadang manusia membuat dirinya sendiri itu menyimpan kepahitan kepada sesamanya. Namun mari kita belajar dalam kehidupan pribadi Yesus, di mana Yesus selama pelayanannya pun, dalam keadaan tidak berdosa, tidak berbuat salah, Yesus pun tetap dicobai dan difitnah saudara. Bahkan sampai harus menanggung dosa manusia ke kayu salib. Dan pada saat itu pun Tuhan Yesus sempat berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka mari kita buka kebenaran firman Tuhan tentang mengampuni di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 35. Saya akan bacakan untuk saudara ayat ke-21 dan ke-22. Begini firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini berarti mengampuni adalah sesuatu yang sangat harus kita sering lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin seringkali kita sering dengar istilah easy to say sorry. Itu adalah budaya yang baik. Namun budaya yang terbaik adalah easy to forgive, seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan percayakah saudara, ketika kita mengampuni, Bapa yang di surga juga akan mengampuni kesalahan kita. Ini tertulis dalam Matius pasal ke-6 ayat ke-12, perihal tentang berdoa, doa Bapa kami saudara. Begini firman Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak sebuah kebetulan firman Tuhan ditulis seperti ini, karena Tuhan tahu manusia tidak lepas dari namanya dosa. Manusia tidak lepas dari namanya kesalahan. Tidak ada yang sempurna, itulah mengapa justru karena kita tidak sempurna, marilah kita belajar selalu mengampuni akan kesalahan orang. Namun kita juga perlu belajar, tidaklah bijak jika kita selalu berbuat dosa atau selalu berbuat kesalahan dalam kesalahan yang sama, saudara. Saya akan tutup dalam kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus pasal 13 ayat 4-5 tentang kasih saudara. Saya baca untuk saudara. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan garis bawah ini saudara, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi saudara, ketika kita mengampuni orang yang bersalah, kita memaafkan orang yang bersalah, marilah kita belajar memaafkan dengan tulus, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kesalahan, ataupun mungkin zaman sekarang kita menyebutkannya adalah menyimpan kepahitan, saudara. Jadi sebagai manusia yang tidak sempurna, marilah kita menjadi terang dunia dengan belajar mengampuni, saudara. Karena mengampuni itu kasih, dan sebagai manusia yang tidak sempurna, kita tidak lepas dari namanya kesalahan. Dan bagaimana kesalahan itu dapat tertutupi? Dengan cara meminta ampun dan diampuni, saudara. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.